Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjang hadirat ilahi rabbi, kita bertemu kembali dalam wawasan kebangsaan, karakter berpancasila, sila yang keempat. Saudaraku, dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bagaimana kita sebagai anak bangsa, warga negara yang baik, setiap persoalan itu adalah diselesaikan dengan musyawarah. Nah, itu. Bagaimana dalam musyawarah? Dengarkan pendapat orang lain yang sedang bicara. Ketika dalam musyawarah bicara, ngacungkan tangan dulu. Jangan sampai ada orang yang hak ingin bicara kemudian dimatikan mic-nya. Ya, berarti musyawarahnya masih belum paham, ya. Ditambah lagi misalkan dalam musyawarah hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai bermusyawarah misalkan menentukan kebijakan-kebijakan, membuat aturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kemudian perundang-undangannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Perundang-undangannya itu ya masih ada hal-hal yang kemudian rakyat itu merasa tidak tersalurkan, terwakilkan. Sehingga ada rakyat yang merasa dirugikan. Misalkan undang-undang tenaga kerja dan sebagainya. Ya, harusnya undang-undang yang dibuat itu mau tidak mau harus. Saudaraku, ya. Demikian pula banyak sikap dan perilaku pengamalan sila yang keempat. Sila yang keempat diantaranya ya pemilu, memilih pemimpin. Yang jelas ini merupakan perwakilan di mana melalui DPR, ya, anggota DPR dipilih mewakili rakyat. Ya. Itu berkaitan dengan perwakilan, musyawarah diperwakilkan. Sehingga saudaraku, apapun ya, ketika memilih wakil rakyat melalui pemilu, tentunya cara memilihnya atau pelaksanaannya ya, jangan sampai kemudian menodai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Misalkan dengan bagi-bagi uang, ya, mengumbar janji, kalau saya jadi nanti akan saya carikan kerjaan, diberi uang lagi, pokoknya dijanjikan hal-hal yang lain-lain. Setelah jadi lupa akan janjinya. Misalkan seperti itu ya. Berarti tidak sesuai dengan sila keempat. Dalam sila keempat juga kebebasan ya. Kebebasan berkumpul, berserikat, mendirikan organisasi, mendirikan partai dan sebagainya. Tentunya ketika mendirikan organisasi, ketika mendirikan partai harus ada jiwa nilai-nilai Pancasilanya. Nah, misalkan organisasi kemudian berlandaskan ya visi misinya itu tidak mengedepankan nilai ketuhanan, apalagi visi misinya tahu anti Tuhan. Nah, berarti tidak sesuai dengan sila pertama. Nah, jadi hak mendirikan organisasi, mendirikan partai, hak berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dijamin oleh konstitusi kita. Itulah sila keempat. Nah, demikian pula saudaraku, ya, ketika dalam hal apapun berkaitan dengan sila keempat, nah, yang lebih urgen dan lebih banyak menonjol adalah sila keempat itu banyak dihubungkan dengan demokrasi. Nah, kalau demokrasi kita sesuai dengan sila yang keempat, demokrasi Pancasila, tentunya dalam berdemokrasi itu jangan menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebersamaan, dan nilai-nilai lainnya. Ya. Nilai keadilan sosial, nilai kegotong royongan kebersamaan ada di dalamnya. Jadi jangan sampai demokrasi itu ya kemudian demokrasinya ya seolah-olah
demokrasi Pancasila, tapi rasanya baunya bau liberal, baunya bau sosialis, ya. Sehingga demokrasi Pancasilanya hanya sekedar lipstick saja, pemantas saja, seolah-olah demokrasi Pancasila, tapi prakteknya, pelaksanaannya adalah demokrasi yang bau aroma sosialis dan liberalis, kapitalis. Sehingga di sana tidak dikedepankan nilai semangat Pancasilanya. Kenapa? Karena memang ya, berupaya ya dari orang-orang luar yang sengaja mempengaruhi demokrasi kita dengan bau kapitalis, bau komunis, bau liberalis. Nah, harus dijaga demokrasi kita ini. Ya, pengamalan sila keempat dalam berdemokrasi betul-betul jangan sampai ngeblok ke barat atau ngeblok ke timur. Blok barat, blok timur itu dari dulu sudah kita tolak. Kita ambil tengah-tengah. Tidak demokrasi liberal, tidak demokrasi sosial, Pancasila. Ini para pendiri negeri kita ini terinspirasi dari nilai-nilai keagamaan yang ada dalam Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nabi Muhammad itu tidak ngiblat ke barat atau ngiblat ke timur. Ngiblat ke barat adalah Yahudi, Nasrani, sementara ke timur Persia dan Yunani yang menyembah api dan menyembah matahari, perdukunan dan sebagainya, mistik klinik dan sebagainya, sihir dan sebagainya. Nah, makanya man amana billah, maka lurus dalam pandangan ya. Pandangannya berpandangan ke man amana billah. Laisa biro ang tuwalu wujuhakum qibala walakinnal biro man amana billah. Itu rupanya ayat ini dijadikan sebagai acuan para pendiri bangsa kita ini tidak berkiblat ke barat, tidak berkiblat ke timur. Demikian saudaraku, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.